Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bicara tentang kuasanya bekerja. Saudara, kalau bicara tentang kuasanya bekerja, berarti ada sesuatu yang dahsyat, yang sudah diberikan kepada setiap orang yang percaya. Kalau dalam kehidupan manusia, saudara, dengan memakai kekuatan kita, dengan memakai kemampuan kita, mungkin dengan memakai apa yang kita punya, mungkin juga dengan kondisi kita yang pandai bekerja, ya, atau mungkin juga sangat harmonis dalam rumah tangga, atau mungkin juga kita ini banyak handai tolan, dan kita merasa bahwa semuanya itu baik. Tetapi satu perkara yang harus kita ingat bahwa hidup manusia itu tidak selamanya akan mengalami suatu kehidupan yang dijanjikan oleh manusia bahwa kalau kita kerja itu pasti enak. Betul. Tapi kalau kita kerja enak, kalau kita tidak punya Tuhan, habis, saudara. Kita pinter, sepinternya apapun, kalau kita tidak punya Tuhan, juga kita akan akhirnya terhina. Jadi kalau kita merasa bahwa kita banyak teman dan banyak pergaulan, itu pun memang baik, karena kita harus lewati semua itu. Tapi apa yang kita lewati? Kadangkala, karena manusia tidak sempurna, kita akan mengalami segala perkara yang tidak menyenangkan. Mungkin kita disakiti, atau mungkin kita juga bisa mengalami sesuatu yang membuat kita tersinggung, atau sesuatu yang membuat kita ini dendam dan benci. Jadi saudara, itu semua adalah liku-liku hidup manusia. Manusia tidak bisa lepas dari perkara itu. Mungkin kita sudah kerja pagi siang malam, tapi yang kita dapat ya ini. Mungkin kita sudah menyatukan dengan suami istri kita, tapi tetap aja ada banyak pertengkaran hingga membuat kondisi kita makin memburuk. Mungkin kita sudah berusaha untuk percaya pada saudara, handai tolan, tapi makin tidak menyenangkan. Kenapa terjadi? Karena kita tidak sempurna. Kenapa lagi? Karena kita mengandalkan manusia. Selama kita mengandalkan manusia, kita akan kecewa, saudara. Tapi selama kita memiliki kuasanya, maka kuasa itu akan membentuk hidup kita, agar kita punya sesuatu yang berharga di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia mungkin pujian, mungkin sesuatu yang membuat kita puas kalau kita bisa berjumpa. Mungkin kalau kita berharap pada manusia, kita tadinya enak-enak, baik-baik, tapi akhirnya tertipu. Tadi siang saya di suatu tempat dan dia mulai curhat dari A sampai Z bagaimana perjuangan dia. Sekalipun dia pemberani, kalau tanpa Allah, dia bilang, aku iso edan, katanya, bisa gila, katanya. Loh, tak beringu tuh ke diri sendiri. Kalau kita merasa tidak mampu dan banyak orang sekeliling kita tuh lagi mengacau-ngacaukan kita harus lebih tenang dan jangan mengambil sikap dan jangan mudah berjanji juga. Nah, hal ini yang iblis pakai supaya dalam kehidupan kita ini betul-betul tidak ada satu kepuasan dalam hidup, baik dalam pekerjaan, pelayanan, dalam hubungan saudara, hubungan keluarga, hubungan orang tua, hubungan sebagai bapak, sebagai istri, sebagai anak, mantu, cucu, semuanya itu adalah fana. Karena kita tinggal di dunia. Hal gitu ya ngene-ngene, Bu, nganggur-nganggur. Ya enggak bisa. Karena kita harus pakai uang. Kita hidup pakai uang, kita bekerja, dapat uang. Kalau kita enggak bekerja, kita enggak dapat uang. Jadi kita harus memiliki satu hikmat yang dari Allah, sehingga apa yang kita kerjakan ini tidak sia-sia untuk di kemudian hari. Kita memiliki masa depan. Kalau iblis hanya memiliki masa depan, kita harus masuk neraka. Itu pasti. Tapi Allah masih memberi kesempatan kepada malaikat yang jahat ini supaya bertobat. Allah pun juga menginginkan kita supaya dalam perjalanan kita yang banyak pelanggaran ini, supaya kita itu bertobat lebih lemah lembut. Apa sih arti pertobatan?
Pertobatan itu ada satu pelanggaran yang membuat berulang-ulang sehingga kita merasa bahwa kok hidup ini terhimpit dengan masalah, mungkin aku ini kualat, mungkin aku ini begini, mungkin itu karena apa? Karena bertubi-tubi hingga kita mengalami kejenuhan. Titik jenuh itu pasti ada pada seseorang. Jadi arti dari dosa yang kita langgar itu, Allah memberi pintu pertobatan, pintu berkat, pintu anugerah, supaya kita itu melewati semua itu dengan kuasanya. Kalau kita tidak ada kuasa, orang tadi bilang, dia bersaksi, dari saya datang sampai mau pulang tuh saksinya dia cuma apa? Allahku itu dahsyat, Allahmu itu dahsyat, Allah itu dahsyat dan Allah itu ada. Saya tertawa. Kalau dulu aku yang tak andalo, aku ini bekerja dari A sampai Z, kepala tak kerja kaki, kaki tak kerja kepala, njungkelan. Tapi apa yang aku punya, semuanya itu minggir kabeh. Ketika aku punya, semua baik. Ketika aku tidak punya, minggir semua. Sakit hatiku. Kenapa? Karena kita berharap pada si A, si B, si C. Tapi kalau kita tidak berharap pada si A, si B, si C, kita bicara akan selalu menuju berkat. Contoh ya. Dia bilang, aku ketika di pinggiran semua itu, hatiku sakit. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang datang pada aku. Dan dia bilang, si A itu begini, si B itu begini. Kok ya mulutku ini kayak dikunci sama Tuhan. Bilang gitu. Kenapa saya kok tidak bisa ngomong pada orang itu menyakiti aku? Tuhan memberikan nikmat karena kuasa Allah sudah bertata di dalam mulutmu. Kalau Allah tidak punya kuasa atas hidup kita, kita akan berputar balik dan kita akan berkata, yo bener wong kuwi pancen ngene gitu. Karena dia dikunci oleh Allah. Kenapa? Karena dia tahu ini waktunya kamu ada satu pertobatan. Orang bertobat itu ada satu perubahan. Jadi orang ini betul-betul dipakai oleh Tuhan. Sampai saya masuk di rumahnya, Tuhan dahsyat. Dalam pekerjaan, apa yang dia rindukan di sebelah ini ada. Dia merindukan satu untuk pekerjaan itu 2 rangkap, ada kiri kanan. Saya tunjukin sampai naik ke atas. Saya hanya menitikkan air mata. Tuhan dahsyat. Bukan orang ini dahsyat setia sama Tuhan. Dahsyat, kuasanya bekerja. Kenapa? Karena dia selalu berharap. Karena dia sudah warak. Dia bilang, aku wis warak. Sudah kenyang. Dihina, dicaci, dilapor, di apa. Ini aku tak adepi kabeh. Kenapa orang ini tetap bertahan? Karena dia memiliki kasih yang mula-mula. Kasih dari Allah. Jadi kalau kita memiliki kasih dari Allah, kuasa Allah bekerja hingga kita ini dibentuk betul-betul sakit sekali. Kenapa? Ya harus menghadapi orang. Orang yang menyakiti itu justru datang dan dia berkata, nanti itu beralasan ribu-ribu katanya. Itu adalah kenyataan hidup. Mari kita kembali ke dalam firman Tuhan. Ada satu orang pemuda yang bernama Daud. Orang yang dari desa dan tidak bisa memiliki sesuatu kepandaian yang pintar. Tapi Daud, karena dia dekat pada Allah dan setia, dan itulah waktunya, dia harus melewati semua itu. Walaupun dalam kondisi apapun, dalam keluarga maupun dalam hidupnya dia selalu mengutamakan Tuhan dan tidak pernah dia lepaskan. Dari situlah kuasa Tuhan bekerja. Mari kita lihat kuasa Tuhan itu apa. Mengapa? Apa sih ciri-cirinya kuasa Tuhan itu bekerja? Mari kita perhatikan. Kalau di dalam ayat yang berikutnya itu di dalam 2 Samuel, tetapi ini 1 Samuel pasal 16 ayat 13 dulu. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak.
minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Allah, roh Tuhan itu atas Daud. Lalu berangkatlah dia Samuel menuju Rama. Jadi ini saudara menunjukkan bahwa orang yang takut kepada Allah dan sungguh-sungguh setia dan cinta Allah, tidak peduli abang, merah, kuning, hijau, ataupun mungkin semua persoalan ini tidak menyenangkan bagi Daud. Tetapi dia tetap setia dan tetap mengenal pribadi Allah. Belajar untuk mengampuni saudaranya, mengampuni orang di sekitarnya, belajar untuk melakukan. Dengan kelemah lembutan Daud inilah, maka turunlah roh Allah kepada nabinya Samuel. Pergi kamu dan temui orang ini, keluarga ini, dan cari yang namanya Daud. Begitu sampai langsung dituangkan minyak urapan. Minyak urapan itu bertanda tentang bagaimana Allah menjamah hidup kita. Tahun 2020 adalah tahun berkat bagi orang-orang seluruh dunia. Tapi bagaimana cara kita bisa mendapat berkat itu? Yang penting dalam hidup kita, bentuklah hidupmu itu sesuai dengan bejana yang Tuhan bentuk. Mungkin kita selalu disakiti. Mungkin kita selalu tidak menyenangkan karena selalu tidak nyaman. Tuhan ajarkan Daud melalui itu. Sampai Daud mau dibunuh. Betul enggak? Sama raja Dewek. Pada raja itu tadi enggak bisa tidur, Daud yang memberi penghiburan. Daud punya talenta penyembahan, saudara. Begitu dia pakai gitar, kecapi, wah enak, saudara. Para malaikat itu menari-nari, memuji-muji. Apakah saya bisa begitu, Bu? Kalau kita punya talenta penyembahan, bisa, sudah. Merasakan kehadiran malaikat, kehadiran roh Allah, menjamah. Nah, itu sikat, itu benamal, itu Pak. Allah itu membutuhkan orang-orang yang seperti itu. Lalu apalagi, Bu, aku tidak bisa nyanyi, Bu. Loh, saya juga tidak bisa nyanyi, sudah. Saya tidak bisa nyanyi, sudah. Tapi saya belajar untuk mengungkapkan isi hati saya lewat penyembahan pujian. Jadi marilah kita menyenangkan hati Allah. Jangan melihat kiri kanan. Pandanglah Allah di tengah-tengah kita. Kalau kita memandang Allah, garis besarnya itu Allah, maka dalam perjalananmu tidak ada hambatan. Mungkin memang ada hambatan. Kenapa? Karena iblis tidak ingin kita bahagia. Iblis tidak ingin kita itu selalu sukacita. Dia ingin kita sedih, dia ingin kita bertengkar, dia ingin kita itu kacau balau. Dia ingin kita ini merasa kecewa dengan Tuhan. Kok kayak gini? Kok beda dengan yang itu? Orang yang suka membanding-bandingkan itu, Allah tidak suka. Kalau ada pembicaraan begini, ya, apa? Tapi itu menyakitkan. Kenapa? Karena kita mau ingin, gak kayak gitu. Tak bisa. Jadi untuk belajar seperti Daud ini, betul-betul bukan ilmu, tetapi betul-betul ketulusan hati Daud yang keluar. Keluar seperti sumber mata air. Dan sumber mata air itu yang dari Allah, turun, dan akhirnya dia nyatu dengan Allah. Sehingga urapan Allah itu bekerja dengan luar biasa. Ditunjukkan kepada semua, bukan semua prajuritnya Saul, tapi semua orang di negeri itu, bahwa yang menjadi pemenang itu adalah Daud. Kalau kita bicara terus, sudah, kita kan membahas itu. Ya. Kalau kita bicara tentang kejadian di Samuel, baca sudah, dari 1 Samuel sampai 2 Samuel. Tuhan dahsyat, kuasanya turun mengurapi Daud ketika Daud sudah diurapi. Terus, Bu, kapan saya diurapi oleh Tuhan? Tuhan itu tidak memilah-milah, ini hari tidak boleh, besok tidak boleh. Ketika kamu serahkan hidupmu dan kamu tetap setia, Allah tetap mengurapi kamu lebih dari apa yang kamu minta. Nah, inilah yang ingin Tuhan kasih kepada kita, bahwa kuasanya itu akan bekerja dengan lebih luar biasa dan lebih dahsyat di luar pikiran kita, di luar nalar kita.
Sehingga dalam perilaku hidup kita ini, kita harus mengadakan satu hubungan erat dengan Allah, supaya dalam perjalanan kita ini memiliki satu janji kepada Allah, bukan pada manusia. Kenapa? Karena manusia adalah fana, dan manusia itu bisa saja menyakiti. Jadi marilah kita menyadari bahwa perjalanan kita ini harus lebih baik, harus lebih indah di hadapan Allah, harus lebih layak. Suatu ketika saya mendapat WA dari orang yang lama sekali, dan saya tidak terpikir kalau orang itu masih mengenal saya. Satu keluarga, sekarang sudah memiliki cucu banyak. Dia WA saya, loh kok berubah ya Ibu? Saya tuh, ya saya mau sapa aku, enggak. Saya bersyukur. Orang yang dipuji tidak boleh sombong. Saya bersyukur, saya menitikkan air mata. Tuhan baik. Tuhan menunjukkan karyanya lewat hidup hambanya. Suatu saat kita miss call ya, call-callan ya, aku pengen tahu wajahmu. Dalam keluarga yang rapuh, saudara, diangkat pelan-pelan. Dari yang paling bawah, diangkat pelan-pelan. Dia bukan miskin, tapi dia kekurangan kasih sayang. Semua saling ada pertengkaran, sampai mau, ya orang kasarannya tuh sampai hantam-hantaman, sampai kacau sudah, bikin malu. Tuhan dandani, malam-malam jam 1 jam 2 berangkat sudah masuk ke Atarkol. Sudah tidak kuat mau bunuh diri. Tuhan dandani semua. Kenapa? Karena dia mendapat urapan roh Allah. Kalau kuasa Allah bekerja, baik di ujung bumi, baik di bawah bumi, kalau kuasa Allah bekerja, kita akan merapat sendiri, menjadi satu persaudaraan yang erat. Dan saya katakan, ya, suatu saat kita kol-kolan, ya. Tapi yang penting masih berdoa. Dia berkata, aku WA ini sampai nangis loh. Karena sudah menurut ajaran ibu, saya sudah lakukan. Sekarang anak-anak saya damai sejahtera. Dulu pengkerengan, tidak ada persatuan. Sampai saya bingung, saya mau menyelesaikan itu bagaimana. Bagaimana saya menyelesaikan? Soalnya sini tua. Yang anaknya masih kecil-kecil. Aduh, ribet saudara. Yang ini satunya begini. Masuk Atarkol, Tuhan bicara, sudah urapan kerja, sudah. Karena dia percaya, Tuhan ubah. Karena mereka mau menerima rohnya, Tuhan ubah. Yang tadinya, ubah semuanya. Yang tadinya, berubah semuanya. Bukan berubah jadi putri Solo atau apa. Hatinya dilembutkan. Mendengarkan suara anaknya, mendengarkan suara mantunya. Akhirnya gitu. Itulah kesaksian yang sehari-hari. Bagaimana dengan Daud ini? Tentang firman Tuhan, kesaksian di dalam firman Tuhan. Daud pun juga mengalami. Tidak ada orang di muka bumi tidak mengalami suatu penghinaan, cacian, sakit, apa segala penyakit pun semua akan mengalami. Tapi kita ingat bahwa kuasa Tuhan itu akan bekerja. Kasih setia Tuhan itu melebihi dari hidup kita. Dan kita tahu jalan-jalan Tuhan itu terbaik bagi kita. Kalau kita punya rencana masa depan, Tuhan lebih punya banyak rencana dalam hidup kita. Yang bukan baik. Ter itu di atas segala-galanya. Manusia tidak bisa menyamainya. Kenapa? Karena Allah itu kuasa, punya kuasa atas hidup kita. Jadi mari, dari semua yang kita katakan itu tidak ada dusta dalam kehidupan Allah. Selalu ya dan amin. Apa yang dikatakan, jadilah seperti apa yang dikatakan. Jadi marilah kita belajar, kalau kita mengingat janji Allah, maka semuanya akan terpenuhi. Kenapa? Karena kita belajar untuk memahami apa yang Allah mau. Mari kita lihat firman Tuhan, saudara. Jadi kuasa itu bekerja. Kalau dulu kita bisa bertatap muka dengan Allah, tapi karena kita tidak bisa bertatap muka seperti kehadiran, kamu Musa, kamu,
Nggak ada. Tapi ketika kita percaya padanya, maka satu-satunya solusi adalah mendengarkan firman, mendengarkan pujian, membaca firman Allah. Ya, itu adalah satu-satunya kunci. Mendekatkan diri kepada kekudusan, itu adalah satu-satunya kunci. Kenapa? Karena di seluruh dunia ini, walaupun berbagai-bagai agama, tapi Allah kita adalah satu. Mari kita satukan iman kita. Mari kita saling mengisi, saling menasihati, saling membuka hati. Kenapa? Karena kuasa ini bekerja ketika kita sehati, sepikir, sejiwa. Jadi kita tidak boleh, kamu yang baik, aku yang tidak baik. Aku yang baik, kamu yang tidak baik. Tidak boleh menghakimi. Mari kita perhatikan ayat yang kedua. Gambar yang kedua. 2 Samuel pasal 5 ayat 10. Lalu makin lama, jadi karena Daud itu setia sampai, ini kan 1 Samuel. Ini sudah menginjak 2 Samuel, jadi hidupnya dia bertambah-tambah. Lalu makin lama, makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam itu menyertainya. Jadi kuasa Allah bekerja di atas kehidupan Daud. Dimanapun ada Daud, di situ peperangan pasti menang. Kenapa? Karena Daud bersama dengan Allah. Penyertaan Allah itu akan memerangi masalahmu. Apa masalahmu? Keuanganmu, ekonomimu, hidupmu, sebagai kepala rumah tangga, sebagai istri, sebagai anak. Dia punya power untuk kamu betul-betul menjadi tokoh yang Allah inginkan. Itu yang Allah mau dalam setiap pribadi manusia. Mari kita buka hati kita. Bukan karena kita memuja si A itu hebat, si B itu hebat. Tidak ada seperti itu. Mari kita belajar untuk menyatukan iman kita. Di mana ketika kita menerima rohnya, kita akan berubah. Pribadi kita yang manusia yang tidak sempurna, yang suka marah, suka gondok, suka pegel, suka buang semua. Jadi lemah lembut di hadapan Allah. Itu adalah salah satunya yang Allah suka ketika dia memuji menyembah. Daud itu, saudara, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, saudara, mukanya merah, ya, matanya bulat, jadi dia kelihatan tampan, rambutnya ikal. Loh, itu berarti Allah ya senang sama orang tampan? Enggak. Allah tuh suka pada semua orang yang mencintainya. Kenapa Daud merasa dikagumi oleh orang? Karena urapan kuasanya bekerja, sehingga kemuliaan itu bersinar melihat Daud itu, bukan aku jatuh cinta, enggak. Betul-betul luar biasa. Di dalam tubuhmu, wajahmu, kelakuanmu, tingkah lakumu, perkataanmu mengeluarkan sumber kehidupan, sehingga orang itu merasa nyaman dekat padanya. Mungkin kita merasa bahwa dalam hidup kita ini lelah. Ya, saya juga lelah, saudara. Tapi dengan kelelahan ini, mari kita belajar. Apa kita harus memilih sesuatu yang harusnya kita, ada satu yang mengatakan, andikanku harus memilih. Milih mana kita? Milih dunia yang hanya sekedar bangunan yang indah. Seperti yang saya katakan bahwa ada murid Tuhan Yesus mendatangi Tuhan dan berkata, guru, bangunan ini megah bagus. Itu kan menandakan tentang keindahan, kemolekan semua itu. Wow, gitu kan. Gitu. Tapi Allah biasa. Tuhan menyambutnya biasa. Tersenyum. Enggak. Apa orang? Enggak gosip dia. Dia terima apa adanya. Memang kenyataan gitu. Ambune orang ku satu enggak enak, Bu. Anu guru, enggak enak. Ya terima, memang enggak enak. Tapi bukan berarti enggak enak aku ya melok-melok ikut-ikut. Enggak. Dia terangkan. Orang kusta ini sembuh karena dia percaya. Kuasa Bapakku turun karena dia percaya. Demikian juga bangunan yang megah ini. Apa artinya? Semuanya indah tapi di dalamnya tidak ada cinta Tuhan. Tidak ada cinta pada Bapakku. Percuma. Untuk apa? Itu yang diterangkan pada kehidupan kita. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari. Apa gunanya penampilan? Apa gunanya? Apa kita punya yang semuanya itu orang bisa hebat kamu, tapi semuanya kosong, gak ada artinya. Mari kita belajar untuk betul-betul menjadi biji yang betul-betul
ada isinya, dan itu betul-betul paling bermutu dan hebat. Ketika saya beli beras, karena berasnya habis, saya bingung, berasnya kok cepat habis. Ternyata yang saya beli itu suka air dan juga ambles, kempes. Jadi mungkin karena kempes itu enak makan, jadi lapar terus. Cari semua di mekar, jangan keletak-keletak tuh, enggak juga. Ketika saya melihat memilah-milah itu semua, saya tumpang tangan sudah. Saya sihir sini, saya suka ini ya. Saya bilang, saya doa, saya pegang gini. Dalam loh, orang-orang lihat saya lah sudah. Tuhan, apakah ini beras yang kamu minta? Saya enggak tahu, supaya mereka juga puas. Bukan, kok entah-entah enggak, supaya mereka juga puas. Dan saya mau Tuhan yang berkarya. Jangan. Malaikat Tuhan berkata, jangan. Terbang malaikatnya. Saya melihat tempat penglihatan itu. Tuh di bawah. Di bawah nggak enak Tuhan. Di pojok dewek. Kacaunya banyak. Itu logika. Tapi ketika saya mendekati, logika ada. Kacauan nih wate. Baunya apek. Tak lihat kok murah. Ketika saya pegang, Tuhan itu menunjukkan semua pegawai itu lagi menata. Dan itu betul-betul sudah dibersihkan. Jadi apa yang tidak kepikir, Tuhan itu nunjuk loh itu, ya wis, langsung saya beli 2. Jadi saya ragu-ragu beli 1. Ada aja kecoa, kok udah beli 2 murah. Itu yang saya tahu. Biasanya kan gitu. Tapi karena saya berdoa, saya percaya kuasa Tuhan sudah membentuk beras itu betul-betul enak. Sudah tak ambil Tuhan. Sudah tidak lama Bu, ini mau dibuka berasnya 1. Ya wis, ambilin bukaan. Dibuka. Saya lupa kan. Begitu saya makan, kok enak ya berasnya. Malaikat Tuhan keluar. Enak kan? Sudah tahu enak kenapa? Sudah tahu kenapa enak? Karena sudah didoakan. Loh yang kemarin-kemarin tidak didoakan apa enggak? Ya didoakan asal-asalan. Tuhan, saya repot Tuhan, itu yang darahmu sembuhno Tuhan, yang sakit sembuhno, yang punya luka batin Tuhan bantu. Amin. Udah gitu aja. Beda aja kalau kita betul-betul tanya sama Tuhan dengan tenang, kita dekati. Tuhan tunjuk. Enak sekali ya. Wah, saya pengen tahu Leon yang cucu saya. Sini Leon. Udah mahal dia. Gini-gini, tak deketi, tak masuk. Begitu kecap. Masih liatin saya. Mendekati saya. Jalan tidak kayak robot. Jualan lagi. Tak kasih. Yang ngabisin dia. Tuhan tuh baik. Ausin yang tadinya tidak suka makan. Enak ya. Aku mau ama. Tak kasih. Enak ya. Beras badan nasi tak sudah. Enak ya bukan beras. Nasinya enak ya dek. Enak ya dicium ya dek. Itu menandakan mengapa saya ditunjukin. Saya merasa Tuhan itu menyertai saya. Saya capek, Tuhan kasih hiburan cucu itu. Seperti mereka itu seperti 2 malaikat yang sedang berjanda di depan saya. Saya merasa bahagia. Walaupun itu hanya cucu. Itu yang membuat saya merasakan betapa kuasa Tuhan itu luar biasa kita bisa nikmati. Mungkin kekacauan terjadi dalam rumah tanggamu. Tak apa-apa. Serahkan sama Tuhan. Tuhan kasih sesuatu yang terbaik. Amin. Ambil bagianmu supaya kamu tidak lengah. Ya. Jangan kamu beri kesempatan iblis itu supaya kuasa Allah itu lebih besar. Seperti di dalam 2 Samuel lebih. Tadinya kan 1 Samuel 16 ayat 13. Tabung tanduk itu berisi minyak itu mengurapi Daud. Dan setelah itu berkuasalah. Jadi itu pertama awal Allah berkuasa menjamah hidupmu. Senang, sukacita. Tapi begitu sudah setia, maka 2 Samuel 5 ayat 10 itu akan kejadian. Lalu makin lama itu berarti kan proses. Makin lama, makin besarlah. Sudah perhatikan, besarlah kuasa Daud, bukan kuasa Allah. Melewati Daud, kuasanya turun dengan besar. Nah, apakah kita tidak merindukan seperti itu? Halo? Rindu kan? Kita tidak cukup hanya menyembah.
praktek dalam hidup sehari-hari itu juga penting. Kalau kita hanya membaca firman dan kita mengimani, tidak praktek, tidak ngelakuin, ya tidak bisa. Orang mau mengampuni, mau maaf, itu bencana, saudara. Kan suka kenapa orang itu membuat aku jengkel, membuat aku sakit, membuat aku begini. Kita harus mengampuni, gimana caranya? Kalau bukan dengan kuasa Allah, kita tidak akan sanggup. Amin. Dengan jalan itu, seiring dengan kuasanya, maka kita akan makin dewasa. Kita lihat yang terakhir. Tuhan Yesus itu akan memberkati hidup kita, saudara. Karena kita memilih, hati kita ini memilih bahwa hanya Tuhan segala-galanya, tidak ada penggantinya. Hanya Dia yang berarti bagi kita. Sehingga kita akan merasakan lebih dari hidup kita, lebih dari orang di sekitar kita. Kenapa? Karena kuasanya tidak terbatas. Amin. Mari kita imani bahwa kisah Daud ini adalah indah. PR saudara, baca 1 Samuel sampai 2 Samuel, oke? Jadi maksudnya saudara baca sampai hari Senin, supaya saudara mengerti bahwa ketika Daud berjuang mati-matian untuk kebenaran Allah, di sana dikuak semua perjalanannya. Dan saya mau saudara tidak hanya sebagai pendengar, tapi saudara praktekkan hidup saudara, baca di dalam 1 Samuel sampai 2 Samuel. Perlahan-lahan, jangan cepat-cepatan. Supaya saudara bisa tahu, oh ternyata Tuhan itu hebat. Amin. Tuhan itu ajaib. Saudara, ketika saya bertemu atau mendengar pujian ini, roh saya keluar. Saya menuju satu tempat yang lurus jalannya. Entah mengapa saya terus berjalan. Di saat saya mulai lelah, kaki saya mulai terantuk, hampir jatuh. Tapi saya merasakan ada sesuatu yang membopong saya, menahan saya agar saya tidak terjatuh. Kemudian saya lewati semua. Jalan ini panjang sekali. Dan saat tiba ada andekanku harus memilih. Tiba-tiba di sebelah kiri saya ada satu pemandangan yang indah sekali. Tapi yang saya tempuh, yang saya jalani itu hanya lurus. Saya tidak bergeming sedikit pun atau tidak menginginkan untuk menuju tempat pemandangan yang indah itu. Tapi kaki saya selalu berjalan. Dan dari situlah saya mendengar pujian, andaikanku harus memilih, tetap hatiku padamu. Tak satu pun dapat menggantikanmu, hanya Kau yang berarti bagiku. Saat pujian ini selesai bagiku, maka saya melihat salib itu penuh dengan darah. Dan saya mulai malu di hadapan Allah. Dan saya katakan, Tuhan, ampuni hamba-Mu ini. Karena hamba seringkali mengeluh di saat lelah. Tidak ada seorang pun yang mengerti keadaanku. Semua orang bisa konseling. Tapi saya konseling dengan siapa? Dari salib yang penuh dengan darah itu tadi, saudara. Kami melihat ada satu hembusan yang lembut. Dan saya mendengarkan dengan jelas sekali. Kemarilah hambaku. Aku menantimu. Jangan kamu lelah bekerja di ladangku. Ayo, kemarilah kamu. Seperti seorang anak yang haus kasih sayang. Maka saya berlari cepat. Rindu memeluk dan lebih lagi untuk dierat pelukan itu. Dan saat itulah saya menikmatinya
Seperti sesuai kata, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu Tuhan. Karena saya menikmati. Walaupun mungkin saya tidak memiliki kekayaan yang banyak. Tapi saya memiliki hati Tuhan. Yang selalu mengajarkan saya agar bersabar. Agar kuat, agar tahan uji. Hanya itu yang Tuhan mau. Hanya berkata, mengalirlah, hai kamu hambaku. Saudara, kalau saya dijamah oleh Tuhan, mengapa saudara tidak? Tuhan tidak pernah memilah-milah kamu. Oh, kamu tidak setia, oh kamu berdosa. Justru Tuhan itu melekat kepada kamu dan menunggu kamu menghampirinya. Dan dia berkata, marilah, datanglah, aku ingin memelukmu. Ambil bagianmu. Tahun 2020, Tuhan membuka tangannya lebar-lebar untuk memberkati kita. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita mengambil sikap kepada Allah. Satukan imanmu dan jangan melihat ke kiri ke kanan. Pandanglah Allah, di sekitarmu memang tidak nyaman. Tetapi bersama Tuhan, kita akan merasa nyaman.